numbers. Bagaimana konsep bilangan itu berkembang menurut sejarah matematika, gitu ya. Untuk hari ini, Ibu masuk ke History of Algebra. Nah, mungkin kemarin pada waktu ada praktisi mengajar, ini materi yang sudah disampaikan, begitu ya. Jadi mungkin nanti ada materi yang beririsan, yang sama dengan yang disampaikan oleh praktisi mengajar kemarin, tetapi di sini Ibu ingin memberikan kalian pemahaman dari perspektif yang berbeda, ya. Jadi nanti tolong disimak baik-baik ya. Kalau kita bicara history of algebra, maka kamu harus memahami tiga fase ini. Fase apa sih yang akan kita bahas, gitu ya. Ingat ya, ada tiga fase. Nah, fase ini harus kamu ingat nanti, walaupun kamu tidak ingat secara detail apa itu, tapi paling nggak kamu tahu tiga fase ini apa. Oke? By the way, sudah hadir semua belum? Tadi masih ada 36, sekarang berapa? Tadi sudah sempat hadir semua, Bu. Cuma yang dua, Dua orang. iya, live lagi. Siapa? Siapa itu namanya? Waduh, saya tadi belum sempat ngeliat. Belum sempat nge-screenshot, Bu. Oke. Oke, nanti tolong ditandai aja pada saat setengah 9 belum. Kamu screenshot ya. Kan Baik, 30 Ibu. ya. Oke, makasih. History of Algebra. Kita lihat slide pertama Ibu ada apa nih. Ini kebetulan Ibu buat di tahun kemarin ya. Nah, kemarin kan Ibu sempat tanya nih, kata-kata algebra itu dari mana sih asalnya gitu ya. Kan kalau kemarin kalian bahas Islamic Civilization, the history of mathematics in Islamic Civilization, ini pasti menjadi satu topik pembahasan yang utama, karena memang salah satu kontributor dari zaman keemasan Islam adalah Al-Khawarizmi, di mana kata-kata aljabar ini muncul dari bukunya dia. Jadi bukunya dia itu judulnya, nah ini dia nih, Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Mukabalah. Ini kamu searching juga udah banyak informasi yang diberikan tentang judul buku ini, gitu ya. Ditulisnya kapan? Di abad ke-9. Oleh siapa? Oleh Al-Khawarizmi, salah satu ulama Islam ya, yang asalnya dari mana dia? Asalnya dari mana? Kalau kemarin sudah bahas Islamic Civilization, dari Persia ya. Dari Persia ya. Jadi dia salah satu ulama yang salah satu apa namanya ilmuwan, ilmuwan dan ulama karena memang di zaman keemasan Islam itu ya ilmuwan ya ulama juga gitu ya. Walaupun banyak ilmuwan yang yang mengembangkan sains pada zaman keemasan Islam yang juga non Muslim juga ada gitu. Jadi tidak semuanya Muslim, ada juga yang non Muslim, terutama mereka yang eh, mentranslasikan manuskrip-manuskrip ya dari manuskrip dari Yunani itu ditranslate ke bahasa Arab. Itu rata-rata translatornya itu non-Muslim seperti itu. Nah, aljabar itu kalau di bahasa Inggris kan itu artinya restoration atau completion. Nah, kalau dalam operasi matematik, dia itu operasi transpose. Jadi transposing a subtracted quantity on one side of an equation to the other side, where it becomes an added quantity. Ini kan sebetulnya prosedur yang udah lazim kamu pakai ya. Kalau pindah ruas, maka tandanya berganti. Gitu kan ya, pada saat ngerjain soal-soal persamaan yang melibatkan aljabar atau variabel ya. Jadi ini yang harus kamu tahu bahwa aljabar itu asal katanya dari judul bukunya Al-Khawarizmi. Judul lengkapnya seperti ini. Aljabar, akhirnya itu aljabar wal mukabalah. Mukabalah itu artinya apa di sini? Reduction atau balancing, yaitu cancellation of like terms on opposite side of the equation. Misalkan di dua ruasnya itu ada dua x yang mau kita hilangkan, maka kita harus lakukan apa? Sambil ibu di respon biar ibu nggak sendirian ngomongnya. Kalau di dua ruas itu ada variabel atau suku dua x yang mau kita hilangkan,
Berarti dibagi dua X. Dikurang, dikurang Oh, ya. kurang. Dikurangkan, nah, misalkan cancellation of like terms. Jadi itu artinya dari reduction atau balancing. Jadi kalau satu sisi dikasih operasi, maka sisi lainnya, ruas lainnya juga dilakukan operasi yang sama gitu kan ya. Seperti itu. Nah, ini sebetulnya sih ada video ya. Sebentar, Ibu mau cek dulu ya. Wait a minute. Ibu tadi belum sempat ngecek soalnya. Oke, wait a minute. Kita coba share. Bentar ya. Mana tadi? Mhm. Kalau suaranya nggak terdengar, boleh nanti share komputer sound. Ini ya, coba ya. Kalau suaranya nggak terdengar, tolong komen ya. Invented algebra, and why did they even bother? Oke, terdengar? Terdengar. Jelas? Jelas, Bu. Oke, next ya. Well, the word algebra comes from the Arabic word al-jabr, which means the reunion of broken parts, and can be traced back to a text produced by the renowned Arabic mathematician and scientist Al-Khwarizmi. However, the history of algebra is far more complex, with contributions from practically all major civilizations through history. The ancient Mesopotamians and Egyptians were some of the first to use algebraic concepts such as letters to represent unknown quantities. The Mesopotamians used tables on clay tablets to aid calculations. For example, 2 tablets found in Sankara dated to around 2000 BC give square numbers up to 59. Using the formula presented, they were able to simplify multiplication. And in ancient Egypt, we see the Moscow and Rhine papyri, which contain examples of how they employed algebra to solve problems. These are called Ahar problems, which involve finding unknown quantities and are often expressed as simple linear equations. The Egyptians also used quadratic equations as seen in the Berlin papyri. The ancient Greeks who followed the Mesopotamians and Egyptians also made significant contributions to the development of algebra. The most notable of these contributions come from 2 mathematicians, Euclid and Diophantus, and the instrumental text, the Elements and Arithmetica. Euclid employed the use of what we now call geometric algebra. This involves using geometry to demonstrate mathematical concepts such as the distributive property, which can be shown by splitting a rectangle into separate chunks. Unlike typical Greek mathematicians who used geometric methods, Diophantus solved equations using algebraic quantities. He presented this in a series of writings called the Arithmetica, and presents what is the first known use of algebraic notation and symbolism in what we refer to as syncopated algebra. Moving away from Mediterranean civilizations, we see significant developments and uses of algebra in ancient Indian civilizations. The Bakshali manuscript contained worked examples for calculating the square roots or solving linear equations. Let's draw focus to 2 particular Indian mathematicians, Brahmagupta and Bhaskara. Brahmagupta is an immensely influential mathematician who developed the rules for computing with zero, as well as algebraic contributions in the Brahmasputta Siddhanta. Here he presented general solutions to linear equations and also proceeded to give the general solution for a quadratic equation, something we can recognize as very similar to the quadratic formula. And Bhaskara produced a work of algebra across 12 chapters, the Bijanganita, or the algebra of the Hindus. It contained many methods to solve and process algebraic problems and presents the Chakravarla method. This is seen in an 8-line Sanskrit poem and is a cyclic algorithm to solve indeterminate quadratic equations. And now moving even further east to the Chinese civilizations, we have seen many major developments. These are typically presented in an anonymous collective of results, the most influential of which is the 9 chapters on the mathematical art. Compiled by Liu Hui, it presented advanced concepts such as Gaussian elimination over 1500 years before Gauss, and other techniques such as Horner's method. So we just have one more civilization to cover. It's where the book Al-Jabbar originated. It's the Arabian civilization. This was written by the Persian mathematician Al-Khwarizmi, who is often cited as the father of algebra. It is the first text to teach algebra in an elementary form for its own sake. The book gives a systematic approach to solve linear and quadratic equations by reduction and then completion or balancing methods. The first step is to identify which of the 6 forms the equation can be written as. This is the reduction step. Next, there is a series of completion or balancing steps to remove extraneous terms. Once an equation is in one of the 6 forms, you can follow methods in the book to solve this for the value of the unknown x.
The book was extremely influential as it was translated and spread widely, being used as a primary text in European universities for centuries, and this probably contributed to the status of Al-Khwarizmi as the father of algebra. But we can see that these concepts were very similar to those shared by other mathematicians such as Diophantus or Brahmagupta, and it just points to the fact that algebra is not a field that was the result of the discovery of one person through history. It was the summation of contributions through time by many mathematicians across many civilizations. Summaries in history often overlook these contributions, and this extends across mathematics in general. Click the link to find out about some of the mathematicians history underappreciates. Or perhaps you're interested in the history of computer science. Subscribe. Oke, sebelum kita lanjutkan, apa informasi penting yang tadi kalian dapatkan? Nanti linknya juga akan Ibu share ya. Memang agak cepat ya tadi videonya, tapi beberapa materi kan Ibu asumsikan kalian sudah pelajari kemarin kan? Jadi banyak materi yang sebetulnya sudah pelajari. Kira-kira apa sih intisari apa informasi penting yang bisa kalian catat tadi saat menyaksikan video tadi? Silahkan. Udah dapat belum intisarinya atau terlalu cepat? Perlu diulang atau gimana? Yuk, silahkan direspon. Gimana? Kalau perlu diulang nggak apa-apa, silahkan. Tadi cuma 4 menit kok, nanti bisa Ibu ulang. Kalau dari saya sendiri ya Bu, kecepatan. Tapi Oke. boleh minta tolong di subtitle di onin nggak Bu? Jadi yang Oh, otomatis itu. bisa ya? Ibu Ya. malah nggak tahu. How to do that? Could you please tell me? Eh, Kalau subtitle on itu ada di yang yang samping full screen itu Bu. kenapa? Yang sebelahnya setting yang di YouTube-nya. Yang Oke, Ibu. tulisannya CC biasanya Bu. Oh, Iya. Cici ya. Oh, I see. Oke. Thank you. Itu dengan memberikan respon kan Ibu jadi tahu. Itu lebih membantu kan kalau ada subtitle. Nah, sekarang eh, jangan cuma mendengar tapi mencatat ya. Karena ada beberapa fase-fase penting yang harus kamu catat ya. Iya. Dari pertama itu peradaban apa dulu? Dia Mesopotamia tadi kan ya. Lalu kemudian nama-nama penting di Greek Civilization, di peradaban Yunani tadi nama-nama pentingnya siapa? Ya kan? India, kemudian di Chinese tadi kan ada judul buku yang kemarin sempat Ibu sebut ya, Nine Chapters ya. Nah, paling nggak keywords itu kamu tangkap dari tiap peradaban itu siapa kata kuncinya, orang-orang penting atau buku pentingnya. Ya, tolong siapin buku dan pen ya. Jadi sambil dicatat tadi yang disampaikan. Alright, Ibu Baik ulangi Ibu. ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya. The most common question I receive when teaching struggling math students is who invented algebra and why did they even bother? Well, the word algebra comes from the Arabic word al-jabbar, which means the reunion of broken parts, and can be traced back to a text produced by the renowned Arabic mathematician and scientist Al-Khwarizmi. However, the history of algebra is far more complex, with contributions from practically all major civilizations through history. The ancient Mesopotamians and Egyptians were some of the first to use algebraic concepts such as letters to represent unknown quantities. The Mesopotamians used tables on clay tablets to aid calculations. For example, 2 tablets found in Sankara dated to around 2000 BC give square numbers up to 59. Using the formula presented, they were able to simplify multiplication. And in ancient Egypt, we see the Moscow and Rhine papyri, which contain examples of how they employed algebra to solve problems. These are called Ahar problems, which involve finding unknown quantities and are often expressed as simple linear equations. The Egyptians also used quadratic equations as seen in the Berlin papyri. The ancient Greeks who followed the Mesopotamians and Egyptians also made significant contributions to the development of algebra. The most notable of these contributions come from 2 mathematicians, Euclid and Diophantus, and their instrumental text, the Elements and Arithmetica. Euclid employed the use of what we now call geometric algebra. This involves using geometry to demonstrate mathematical concepts such as the distributive property, which can be shown by splitting a rectangle into separate chunks. Unlike typical Greek mathematicians who use geometric methods, Diophantus solved equations using algebraic quantities. He presented this in a series of writings called the Arithmetica,
and presents what is the first known use of algebraic notation and symbolism in what we refer to as syncopated algebra. Moving away from Mediterranean civilizations, we see significant developments and uses of algebra in ancient Indian civilizations. The Bhakhshali manuscript contained worked examples for calculating the square roots or solving linear equations. Let's draw focus to two particular Indian mathematicians, Brahmagupta and Bhaskara. Brahmagupta is an immensely influential mathematician who developed the rules for computing with zero, as well as algebraic contributions in the Brahmasputta Siddhanta. Here he presented general solutions to linear equations and also proceeded to give the general solution for a quadratic equation, something we can recognize as very similar to the quadratic formula. And Bhaskara produced a work of algebra across 12 chapters, the Bijanganita, or the algebra of the Hindus. It contained many methods to solve and process algebraic problems and presents the Chakravarla method. This is seen in an 8-line Sanskrit poem and is a cyclic algorithm to solve indeterminate quadratic equations. And now moving even further east to the Chinese civilizations, we have seen many major developments. These are typically presented in an anonymous collective of results, the most influential of which is the 9 chapters on the mathematical art. Compiled by Liu Hui, it presented advanced concepts such as Gaussian elimination over 1500 years before Gauss, and other techniques such as Horner's method. So we just have one more civilization to cover. It's where the book Al-Jabbar originated. It's the Arabian civilization. This was written by the Persian mathematician Al-Khwarizmi, who is often cited as the father of algebra. It is the first text to teach algebra in an elementary form for its own sake. The book gives a systematic approach to solve linear and quadratic equations by reduction and then completion or balancing methods. The first step is to identify which of the 6 forms the equation can be written as. This is the reduction step. Next, there is a series of completion or balancing steps to remove extraneous terms. Once an equation is in one of the 6 forms, you can follow methods in the book to solve this for the value of the unknown x. The book was extremely influential as it was translated and spread widely, being used as a primary text in European universities for centuries. And this probably contributed to the status of Al-Khwarizmi as the father of algebra. But we can see that these concepts were very similar to those shared by other mathematicians such as Diophantus or Brahmagupta. And it just points to the fact that algebra is not a field that was the result of the discovery of one person through history. It was the summation of contributions through time by many mathematicians across many civilizations. Summaries in history often overlook these contributions, and this extends across mathematics in general. Click the link to find out about some of the mathematicians history underappreciates. Or perhaps you're interested in the history of computer science. Okay, that's it. Silakan. Paling nggak kamu mention satu orang bisa satu ide apa tadi yang disampaikan di situ. Nanti bisa bergantian. Aman? Oke, Bu. Jadi di sini yang tadi saya dapat itu di akhir dia ngasih tahu yang 3 tahap itu. Yang dari buku yang Al-Khawarizmi itu, dia yang pertama reduction, terus yang kedua saya gak kebaca awalannya, cuma ada yang equal number. Terus yang ketiga itu completing number. Jadi tahap terakhirnya dia mengkomplitkan angka-angka itu yang udah dihitung. Nah, terus kalau buat ininya ada dari Greek tadi, terus Mesopotamia itu pakai table of clay. Nah, kalau misalnya Egypt itu tadi nyebut AHA problems yang ada di video. Oke. Terus Mungkin yang lain bisa ada ya. lagi? Ada yang ini, yang Greek itu dia tadi yang iniin geometri aljabar. Kalau Oke. Diophantus pakai yang algebraic quantities gitu. Oke. Ya. Oke, silahkan tambahkan. Aisyah, ayo udah mulai. Siapa mau nambahin informasi penting apa yang bisa kamu tangkap? Oke, saya Bu. Oke, Dwi Agustina. Sedikit tambahan tadi yang Greek itu setangkap saya tuh dia kayak bagi-bagi dari persegi gitu Bu. Persegi panjang menjadi potongan-potongan terpisah gitu. Ya. Itu si Nah, Euclid ya. Nah, itu dia melibatkan geometri yang mendemonstrasikan suatu persegi panjang itu Bu gitu. Ya, itu sih Bu yang saya tangkap. Yes, itu geometri algebra. Ada lagi? Yuk. Ibu saya Saya Rida Ibu. Ratu. Tiffany.
Tiffany, Kalau silakan. tadi yang di India itu aljabar buat formula persamaan kuadrat, dan yang di Cina itu dari buku Nine Chapters of Math Art itu dipakai buat eliminasi Gauss, Ibu. Ya, betul. Itu konsep-konsep yang muncul di Arabic, Indian ya. Tokoh yang terkenal di Indian tadi sempat ketangkap nggak namanya siapa? Sebetulnya Ibu udah sebutin juga kemarin. Maaf, enggak. Brahmagupta dan Bhaskara ya. Ya. Leskia tadi mau nambahin Leskia? Iya, Ibu, saya mau nambahin sedikit aja. Tadi kan di Greek itu ada yang Euclid ya, Bu, tokohnya. Nah, dia itu yang memperkenalkan distributif property ya, yang A dikali tutup kurung, buka Mm-mm. kurung, B plus C plus D tutup kurung sama dengan AB plus AC plus AD. Itu aja Mhm. sih, Bu. Mhm. Jadi di masa Greek atau Yunani itu tadi ada dua tokoh ya. Yang pertama tokoh yang before century sebelum Masehi itu namanya Euclid ya. Sebelum Masehi kan berarti kan ya you can imagine ya tadi tahun berapa tuh sebelum Masehi? 300 apa berapa tuh? Sama satu lagi namanya Diophantus. Diophantus ini tokoh yang sesudah Masehinya tadi 250 sesudah Masehi ya kalau nggak salah. Nah, yang Euclid itu dia memperkenalkan keterkaitan antara geometri sama algebra. Makanya dia memberikan contoh pakai persegi tadi ya, yang disebutkan oleh Dwi dan Leskia, bahwa untuk memperkenalkan konsep distributive property, itu kan distributif ya. Kalau A dalam kurung B plus C sama dengan A kali B tambah A kali C gitu kan ya. Untuk menjelaskan konsep distributive property itu pakai luas persegi panjang. Itu yang diperkenalkan oleh Euclid. Jadi dia mengcombine, menggabungkan, mengkaitkan konsep aljabar dan geometri. Tapi kalau si Diophantus bedanya dia tadi belum ada yang nyebutin nih si Diophantus ini. Padahal Diophantus itu juga bukunya memberikan banyak impact juga. Dan bukunya Diophantus itu juga buku yang ditranslasi ke bahasa Arab, kemudian juga menjadi dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan di masa Islamic Golden Age. Karena di Diophantus ini dia mulai menggunakan simbol, ya nanti akan Ibu jelaskan tahapan-tahapannya. Mulai menggunakan simbol untuk merepresentasikan unknown quantity, quantity yang belum diketahui nilainya ya, gitu. Nah, secara garis besar apa sih sebetulnya inti dari video tadi? What is the main idea of the video? Main idenya apa? Ada di kesimpulan terakhir tadi di video di uh, akhir-akhir video. Yuk, siapa mau Ini bukan, Bu. ya Rida? Bukan aljabar itu bukan hanya al-Khawarizmi. Jadi beberapa kontribusi lainnya. Yang tiga itu. Yes. Jadi perkembangan suatu konsep matematik ya. Ini kan contoh kita hari ini lagi membahas aljabar ya. Perkembangan suatu konsep matematik itu bukan kontribusi satu orang atau satu civilization, tapi itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan itu sebetulnya pada masa yang sama bisa jadi di Indian sama di Cina lagi berkembang sama-sama gitu kan ya, dengan kontribusinya masing-masing. Kemudian di apa namanya di Yunani, di Greek juga sedang berkembang. Nah, dengan adanya apa namanya pada masa Islam berjaya, Islam berkuasa, itu buku-buku dari berbagai negara itu ditranslate ke bahasa Arab ya. Kemudian oleh para ilmuwan atau saintis Islam dipelajari. Nah, mereka menuliskan buku yang baru. Jadi itu sebetulnya adalah seperti kalau kalian melakukan sebuah penelitian, kan sering diibaratkan kalau you are standing on a giant shoulder ya. Kita lagi berdiri di atas bahunya raksasa. Artinya setiap pengembangan ilmu pengetahuan itu sebetulnya berdasarkan ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Jadi ini adalah kontribusi dari banyak eh, ilmuwan dan kontribusi dari banyak civilization, bahkan dari abad sebelum Masehi. Karena nanti kalau kalian perhatikan bagaimana Al-Khawarizmi menyelesaikan quadratic equation itu banyak dipengaruhi oleh Euclid yang sebelum Masehi tadi. Nah, ini nanti bisa jadi bahan presentasi kamu. Silakan kamu mau cari topik spesifik yang mana.
Apakah mau nanti membahas metodenya Al-Khawarizmi seperti itu dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Euclid sebelum Masehi itu mirip, ada kemiripan. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Kita lanjut mungkin ya. Oke, here algebra tadi ini the father of algebra siapa tadi dalam video disebut Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi, the father of algebra, karena memang di situ dia menulis buku yang judulnya ini Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah ini. Buku ini dijadikan primary text ya di Europe ya untuk belajar aljabar seperti itu. Nah, ini adalah konsep yang ingin Ibu eh, jelaskan ke kalian dan mungkin ini belum dibahas kemarin pada waktu membahas apa ada praktisi mengajar datang. Apakah sudah dibahas ini? Three stages of the phylogenetic development of algebra. Sempat dibahas nggak three stages ini? Belum, Ibu. Yes, kemungkinan kalau kalian nggak dapat di perkuliahan ini, mungkin kalian juga nggak tahu three stages ini. Jadi sebagai bukti kalau kalian adalah mahasiswa pendidikan matematika UNJ yang pernah ngambil mata kuliah History of Mathematics, kamu tahu tiga tahapan perkembangan konsep aljabar dalam History of Mathematics, ya. Karena tokoh-tokoh tuh banyak sekali yang berkontribusi, tapi secara garis besar ini adalah tiga tahapan atau three stages of the development of algebra concept. Kenapa? Karena memang pada masa sebelum Masehi, aljabar yang kita kenal sekarang itu beda sama zaman dulu. Itu disebutnya rhetorical algebra. Apa maksudnya rhetorical algebra? Kalau ada suatu masalah yang melibatkan unknown quantity, kita nggak pakai variabel. Kita nggak bisa langsung ubah menjadi 2x plus 3 sama dengan 10. Tapi apa? Permasalahannya disebutkan dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk kalimat. Double of a number plus 3 is equal to 10. Nah, itu kan panjang ya kalimatnya ya. Jadi dua kalinya sebuah quantity kalau ditambah 3 maka sama dengan 10. Jadi itu dijabarkan dalam sebuah kalimat. Jadi kalau kita pikirkan, kita bayangkan itu sama persis kalau kita ngasih soal cerita ke anak, ya enggak? Kita minta anaknya menulis mathematical expression-nya. Nah, apa yang kita tulis sebagai mathematical expression sekarang, itu adalah udah bentuk simbolik algebra. Karena zaman dulu belum ada tuh pakai variabel A, B, C, X, Y, Z tuh belum ada. Jadi semuanya pakai kalimat. Itu makanya masalah aljabar itu dulu dijelaskan dengan kalimat yang cukup panjang, ya. Karena bentuknya masih rhetorical, aljabar. Kemudian syncopated aljabar ini tokoh yang terkenal tadi sempat disebut juga di video itu adalah si Diophantus. Diophantus dari mana tadi? Dari mana tadi Dari Diophantus? Greek, Ibu. Dari Greek, yes. Sama seperti Euclid ya dari Greek ya. Cuma Diophantus itu di masa sesudah Masehi, kalau Euclid itu di masa sebelum Masehi. Nah, si Diophantus ini mulai menggunakan simbol-simbol, tapi bukan simbol yang seperti sekarang. Kita pakai X, Y, Z, ya. Nah, kemarin siapa? Pada waktu perkuliahan pekan lalu, Ibu sempat nyebutin tuh nama tokohnya tuh yang mulai menginisiasi menggunakan simbol di akhir-akhir alfabet tuh X, Y, Z tuh siapa namanya? Ingat nggak? Masih ingat nggak? Ada di slide Ibu juga yang The History of Negative Numbers. Karena awalnya juga simbolnya nggak langsung X, Y, Z ya. Tiap negara, tiap civilization itu menggunakan simbol yang berbeda-beda. Tapi kurang lebih di abad ketiga baru mulai pakai simbol. Ya, sampai N 1600 berarti abad keberapa tuh? Abad ke-17. Jadi berapa belas abad itu ya. Kemudian rhetorical aljabar juga
cukup lama ya, baru kemudian simbolik aljabar. Simbolik aljabar ini pertama kali diperkenalkan di French pada abad ke-16. Maksudnya simbolik aljabar apa? Berarti aljabar itu sebagai eh, ilmu di mana si simbol itu bisa dioperasikan tanpa eh, tanpa merefer ke suatu unknown quantity gitu. Karena pada masa syncopated aljabar si variabel itu masih bermakna unknown quantity yang harus dicari nilainya berapa. Nah, kalau di simbolik aljabar berarti ini sudah apa namanya? Sebuah variabel bisa memiliki nilai yang berbeda-beda ya. Jadi dia disimbolkan sebagai variabel. Oke. Contoh rhetorical aljabar di sini. Algebraic expressions or problems were written or expressed in full sentences. Jadi yang pertama kali itu di Ancient Babylonians ya, dan masih dominan sampai ke abad 16. Seperti itu. Contoh di sini x plus 1 equals 2. Itu kalau dalam rhetorical aljabar, maka dibahasakan menjadi the thing itu berarti x-nya ya, plus 1 equals 2. Atau the thing plus 1 equals 2. Jadi dalam bentuk kalimat. Nah, kalau di Babylonian aljabar, dia menggunakan geometric form of algebra. Jadi, involve a geometric unknown and reasoning to find its value. The unknown was a line, and they perform geometrical operations on this unknown line to get the answer. Jadi kamu tahu nggak pada masa Euclid itu, angka 1 itu kan nggak ditulis dalam simbol angka 1 ya? Nah, itu ditulis seperti apa? Direpresentasikan dalam bentuk apa? Kayaknya Bu sempat sebut kemarin. 1 itu tidak ditulis dalam angka 1, tapi dia sebagai garis yang punya panjang satu satuan. Berarti kalau 2, kuantiti 2 itu sebagai garis yang ya panjangnya 2 kali lipat. Itu ya, itu pada masa itu. Nah, kemudian kalau setengah, fraction, bisa nggak dalam bentuk garis? Bisa? Ayo dijawab, jangan Ibu ngomong sendiri. Jawab aja, ya, bisa gitu. Biar ada suaranya kedengeran. Setengah bisa nggak? Bisa Ibu. Setengahnya Berarti kan, satu. yes, gini aja kan. Kalau em, 3/5 bisa nggak? 3/5. Fraction 3/5 bisa nggak? Jawab. Harusnya bisa Bu. Dia ntar ada 3 bagian terus ntar dibagi Iya, 5. memang bisa. Itu kan. Kan 1, 2, 3, 4, 5 berarti 3/5 kan panjangnya di sini kan? Gitu Iya. ya. Itu 3/5. Nah, kehapus semua. Nah, nah makanya di sini kalau kemarin kalian ingat presentasi Ibu yang sebelumnya, kalau misalkan kita bicara negatif 1, seperti apa pada zaman itu? Karena kalau 0 itu kan nggak ada panjangnya ya, kalau 0 ya. Nah, berarti negatif 1 kan nggak bisa dimaknai kan? Nggak, jadi makanya dikatakan bilangan negatif itu absurd. Nggak ada gitu, nggak nyata, absurd. Nah, kalau kalian perhatikan di buku-buku sejarah itu, ada konsep yang namanya square root of two. Square root of two itu sebetulnya didapat dari, pertama kali muncul itu didapat dari, pernah dibahas nggak? Square, ya. Panjangnya square itu sisinya 1, maka diagonalnya panjangnya berapa? Yes, akar 2. Nah, ini kalau sekarang kan kita gampang ya menyatakannya dalam bentuk akar 2 ya. Tapi pada masa itu, akar 2 itu juga menjadi problematik karena mereka nggak bisa menuliskan akar 2 sebagai segmen dari satu satuan ini. Coba kamu bayangin gimana nulis akar 2? Gimana? Kenapa ini menjadi problematik?
Ini bisa jadi pembahasan juga nih nanti untuk presentasi. Kenapa nih jadi problematik? Ini bilangan apa sih kalau kalian perhatikan? Irasional, Bu. Yes, inilah awal kemunculan konsep bilangan irasional. Karena kalau setiap bilangan pecahan kan setiap bilangan rasional kan kita bisa ubah dalam bentuk pecahan ya. Setiap pecahan kita bisa nyatakan dalam bentuk segmen garis, benar nggak? Nah, ketika muncul bilangan akar 2, ini menjadi problematik karena kita nggak bisa nyatakan dia dalam sebuah segmen garis, di mana satu satuan panjangnya segini, maka akar 2 panjangnya, nah, sulit dinyatakan. Nah, ini adalah awal kemunculan bilangan irasional. Ya, jadi perkembangan konsep matematik itu tidak satu konsep, terus konsep itu aja, tapi beririsan dengan konsep yang lain. Ya, ya. Nah, ini nanti perhatikan, siapa tahu bisa jadi pasti kamu menarik nih. Jadi kamu ngambil satu topik yang spesifik, tapi memang betul-betul menambah pengetahuan kamu gitu ya. Jangan seperti misalkan Ibu ambil contoh ya, yang kemarin ngebahas triple Pythagoras. Kamu memberi contoh misalkan eh, selesaikan masalah ini dengan menggunakan triple Pythagoras. Itu kan sebetulnya materi SMP ya. Kita nggak perlu membahas bagaimana menyelesaikan dengan triple Pythagoras, tapi yang perlu kita bahas adalah bagaimana sih model-model pembuktiannya yang beraneka ragam dari triple Pythagoras. Nah, itu yang penting untuk kita ketahui sebagai guru. Nah, konsep ini juga kan nggak diajarkan di sekolah. Jadi harus kamu explore nanti ya. Gitu ya. Nah, sebentar. Oh, wait. Mau hapus. Mana sih? Ini ya, clear all drawing. Oke. Next ya. Tadi Babylonian Algebra menggunakan geometric form. Nah, kemudian kalau tadi kan Ibu menjelaskan konsep bilangan ya. Sekarang kalau misalkan di Babylonian, kalau ada quadratic equation seperti ini simbol di masa sekarang ya, modern mathematics ya. Tapi di masa lalu, di masa Babylonian, nggak muncul simbol ini ya. Dinyatakan dalam bentuk rhetorical ya. Nah, ini digambarkan dalam bentuk geometrik. Kalau yang tadi ada tokoh namanya Euclid, ya, Euclid itu dia merepresentasikan X kuadrat itu sebagai luas daerah sebuah persegi yang sisi-sisinya adalah X dengan X. Betul? Berarti BX berarti sisinya B dan X. Gitu kan ya? Berarti kalau X kuadrat plus BX itu digambarkan sebagai ini. Satu sisinya X plus B, satu sisinya X. Seperti itu. Atau bisa juga dengan cara yang sebelah satu lagi. Nah, ini geometric version of the quadratic formula for solving X kuadrat plus BX sama dengan C. Nah, kalau X kuadrat tambah 6X min 16 gimana? Nah, ini silahkan nanti kalian catat untuk dieksplor. Nah, atau Ibu ternyata sudah Nah, kalau X kuadrat plus 6X min 16, kita ubah ke bentuk apa nih? Dengan notasi sekarang kan kita pindah ke ruas kanan ya. Nah, kemudian X kuadrat plus 6X-nya direpresentasikan sebuah persegi panjang, di mana kamu lihat panjang sisinya, yang satu X, yang satu X plus 6. Nah, setelah itu kira-kira gimana nih? Nah, apa kaitannya nih antara gambar ini dan itu, kiri dan kanan? Sama nggak antara gambar kiri dan kanan? Oke, sama nggak antara kiri dan kanan? Beda. Bedanya gimana? Kalau yang kiri ini nanti dia luasnya 16 Bu, karena kan tadi X kuadrat plus 6X itu 16. Mhm, Sedangkan yang kanan itu nanti dia ada ditambah 9 juga. mhm. Berarti luasnya
16 tambah 9 terus iya segitu 16 tambah 9. Berapa 16 25. tambah 9? 25. Berarti kalau yang sebelah kanan kita bisa gunakan itu untuk menyelesaikan persamaan kuadrat apa? Sisi-sisinya berapa tuh persegi yang kanan? X plus 3 kan? Iya. Bener nggak? Iya, X plus 3. Jadi sebuah persegi yang sisinya X plus 3 berarti kan X plus 3 kali X plus 3 itu luasnya berapa? Itu luasnya 25. 25. Ini kaitannya sebetulnya bagaimana kamu merepresentasikan konsep aljabar yang sama dengan berbagai macam representasi geometri gitu loh. Ya, caranya bisa bermacam-macam. Ini kaitannya sama yang kemarin kita bahas di metode Al-Khawarizmi. Kemarin sempat Ibu bahas nggak? Nah, itu keterkaitannya ada di situ, ya. Nah, kemudian Babylonian Aljabar di situ a system of two equations. Coba, ini ada soal karena memang waktu itu masih retorikal ya dalam bentuk kalimat ya. Jadi seperti ini masalahnya. Coba kalian kerjakan. I give you 5 minutes. I edit the area of my two squares, segitu angkanya. Kemudian the side of the second square equals 2/3 of the side of the first and another 5 more. Kira-kira kalau ditranslate ke bentuk mathematical expression atau kamu mau translate ke ubah geometrical representation juga boleh. Ada yang mau coba coret-coret gambar di sini? The Babylonian express this using base 16 numbers. Write the problem in modern notation. The solution was in the form of a step-by-step geometric procedure. Oke, Ibu berikan ini untuk tugas saja ya, untuk dipikirkan ya. Ibu nggak tahu slide selanjutnya ini ada solusinya apa enggak, tapi nanti Ibu skip karena khawatir nanti waktunya nggak cukup. Nah, similar problems were also found in the Egyptians. Nama manuskripnya itu Rin Papyrus, atau di Chinese Civilization, nama bukunya itu Nine Chapters of the Mathematical Arts, atau di Greeks Elements. Ini judul bukunya siapa? Terkenal ini. The Elements punya siapa? Yuk, kemarin kan udah belajar peradaban Greek, Civilization, harusnya tahu dong. Ini siapa penulisnya? Tokoh-tokoh pentingnya siapa nih? The Elements punya siapa? Euclid bukan, Bu? Euclid, Bu. Iya, betul. Ini terkenal, jadi udah harus tahu ya. Oke, kalau early Greek berarti peradaban Greek, tapi yang sebelum Masehi itu tokohnya adalah Euclid, bukunya Elements gitu. Oke, nanti ini tolong diselesaikan sebagai tugas. Nah, ini Bu skip aja. Nah, kemudian ini masih rhetorical aljabar ya, tapi di papyrus tadi ya. Di Egypt. Find the number such that if it is taken 1.5 times and then 4 is added, the sum is 10. Nah, dalam modern notation kita tulis kan seperti ini ya. 1/2 X plus 4 sama dengan 10. Tapi pada masa itu di papyrus dia tidak pakai variabel, ya, tapi pakai kalimat ya. Masih stage yang pertama, rhetorical aljabar. Find the number such that if it is taken 1.5 times and then 4 is added, the sum is 10. Nah, ini jadi dari si papyrus itu bahasanya ditranslate ke bahasa Inggris ya. Kemudian calculate the excess. Nah, ini caranya. Jadi di
manuskrip tersebut dijelaskan cara menyelesaikan soal ini. Nah, caranya seperti ini. Calculate the excess of this 10/4. The result is 6. Berarti kan kamu, eh kalau sekarang kan kita mikirnya pindahin ruas ya. 4 ke kanan ya. Jadi 10 kurang 4 jadi 6 ya. Kemudian you operate on 1.5 to find 1. The result is 2/3. Jadi 1/2 itu kamu ubah jadi pecahan sederhana, jadi 2/3. Ya. Kemudian you take 2/3 of this 6, the result is 4. Nah, jadi penjelasan solusinya itu juga dijelaskan dengan kata-kata, bukan pakai simbol, ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kamu harus melakukan penyelesaian aljabar dengan cara yang seperti ini, retorika aljabar, menurut kamu gimana? Kalau kamu harus ngajarin aljabar ke anak, tapi pakai kata-kata seperti ini, menurut kamu gimana? Memudahkan atau menyulitkan? Please give your comments. Menyulitkan, Bu. Menyulitkan karena Karena saya sendiri aja saat ini masih susah buat ngebayanginnya gitu loh, Bu. iya, tapi pada masa itu ini bisa dipahami dengan baik karena memang belum ada simbol kan ya merepresentasikan the thing atau the number-nya itu. Kita belum pakai X. Nah, eh, tapi sebetulnya kalau kita perhatikan lebih dalam, pertama kali kamu ngajarin konsep aljabar ke anak, ya, itu kan di SMP kelas 1 ya, betul nggak? Pertama kali mereka belajar variabel deh, kelas berapa? Kelas 7 kan? Iya Nah, juga sih. kalau kita merefleksikan ke perkembangan konsep aljabar, maka sebetulnya yang yang apa akan lebih menarik, akan lebih baik kalau kamu menggunakan kalimat. Jadi jangan langsung menjelaskan X ini adalah variabel, X ini kalau ditambah jadi begini, kalau dikurangi. Tapi nggak, kita maknakan X sebagai sebagai unknown quantity yang merupakan masalah yang mereka hadapi sehari-hari. Jika ada suatu buku di dalam kardus, kita belum tahu jumlah bukunya berapa di kardus gitu kan ya. Kemudian kita beli lagi 10 pak buku gitu kan. 10 pak kan mereka tahu kalau 10 pak, satu pak isinya ada yang 10 ada yang 12 ya. Nah, kemudian in total ternyata bukunya ada sekian. Maka berapa sih sebetulnya isi buku dalam kardus? Nah, itu kan sebetulnya retorika aljabar yang secara eh, secara apa ya, perkembangan konsep tuh sesuai dengan historinya gitu. Nah, mungkin di awal-awal kalian ngajarin aljabar harus dengan cara retorikal seperti ini. Biar mereka memaknai bahwa nanti si X yang melambangkan banyak buku di kardus itu sebetulnya adalah si unknown quantity yang kita nggak tahu awalnya. Nah, tapi kita bisa jelaskan dengan kalimat. Di awal untuk yang simple apa persamaan linear satu variabel itu masih bisa. Tapi nanti kalau udah mulai X kuadrat dan seterusnya, maka udah mulai sulit. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan kamu untuk mengajar awal-awal mengajar konsep aljabar di kelas 7. Oke, coba deh kamu praktekkan aja sendiri. Kalau ada suatu masalah PLSV, persamaan linear satu variabel, terus kamu coba translate ke dalam masalah konteks, kamu bahasakan dengan kalimat, kira-kira akan lebih meaningful nggak? Nah, kamu harus praktek sendiri ya, ngerasain sendiri. Lebih meaningful nggak? Lebih bermakna nggak untuk anak memaknai bahwa, oh, X ini sebetulnya unknown quantity loh, gitu. Ya, jadi saat kita belajar sejarah, kita harus juga refleksikan ke how to teach this concept to students. Oke? Paham ya? Jadi kita nggak hanya belajar sejarahnya, tapi kita refleksikan gimana kita bisa memaknai ini dan mencoba mengaplikasikannya dalam ngajar gitu ya. Kemudian the Egyptian also had the method of false position, the method of assuming a convenient but probably incorrect answer and then adjusting it by using proportionality. Nah, karena dulu belum ada metode prosedur seperti sekarang, maka mereka ada metode yang namanya coba-coba. Ini seperti metode coba-coba sebetulnya untuk masalah-masalah aljabar. Nah, seperti itu. Nah, ini masih retorika aljabar di Chinese. Nah, ini yang kemarin kita bahas. Ya, dalam bentuk kalimat kan? Dalam bentuk kalimat dan tidak ada variabel di dalam penyelesaiannya yang kemarin kita bahas. Ya enggak?
By selling 2 cows and 5 goats, yang dia masukin di dalam uh, tabel clades-nya itu, tabel clay-nya itu kan hanya angka-angka 2, 5, 13 gitu kan ya, dan seterusnya. Kemudian di buku Elements punya Euclid, if a straight line is cut at random, the square on the whole is equal to the squares on the segments and twice the rectangle contained by the segments. Nah, ini juga masalah yang ada di elemen, menarik kalau kamu coba selesaikan. Karena ini harus digambar, ya. Karena tadi si Euclid itu kan dia eh, menjelaskan konsep aljabar dikaitkan sama geometri, ya. Jadi akan banyak representasi geometri kalau kita bicara matematikanya Euclid. Kebayang nggak ini kira-kira gambarnya kayak apa? If a straight line is cut at random, the square on the whole is equal to the squares. Squares kan berarti squaresnya ada lebih dari satu ya. On the segments and twice the rectangle contained by the segments. Kira-kira gambarnya kayak apa ya? Kagak kebayang nggak gambarnya kayak apa? Ada yang mau coba bikin? Yuk, boleh dianotit. If a straight line, nah, is cut at random. Cutnya di sini lah ya. The square on the whole, berarti kan dari straight line kita bisa bikin the square ya. Dari straight line yang sama ya. Panjang yang sama. Oke. The square on the whole, nah, is equal to, coba lanjutin. Lanjutkan. Nah, ini segmennya. Kan cut at random, berarti boleh di-cut di mana aja. Kalian bisa pakai annotate gak? Coba, lanjutin gambar ibu. Kita pakai annotate kan ya? Tidak bisa, Ibu. Ya, kok nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Biasanya, Karena sepertinya kenapa? belum di-enable kah? Coba Di-enable hostnya aja bisa. enable. Dari Ibu, enable-nya di atas, di titik Ibu yang enable atau hostnya yang enable? biasanya yang share screen yang Oh, ini ya. Oke. Coba sekarang. Hmm. Yuk, lanjutin aja. Udah bisa belum? Ibu udah enable. Ibu udah enable, udah bisa belum? Sudah bisa, Ibu. Ayo, tinggal kamu yang coret-coret. Ibu udah berikan kesempatan untuk membuat annotation, lanjutkan. Ini sebetulnya konsep yang udah di luar kepala lah. Kalau kamu mah, cuman bagaimana kamu mentranslate ini ke bentuk geometrical interpretation. Nah, please, any one of you, dilanjutin gambar ibu. Oke, mungkin kita cut at random di sini sama ibu tambahin. Nah, jadi setiap sisinya udah ibu kasih tanda menandakan yang dipotong at random, cut at random. Ayo, siapa?
Ibu itu loh, Ibu catat loh nama-namanya yang aktif loh. Ada poin loh tambahan. Oke, Fauziah tuh mulai nyoret-nyoret. Ibu, Waalaikumsalam. Aku juga nggak bisa kaget. Nanti di grup panitia aku coba usulin, Ibu ya. Nah, sip. Ayo, siapa mau menjelaskan? Silahkan, Ibu tunggu ini. Square, jadi kalau misalkan square, berarti kan dia persegi ya. Ya enggak? Nah, dari gambarnya udah ada yang gambar nih. Ada berapa persegi di gambar ini nih? Yang diagonalnya kita abaikan dulu ya. Yang gambar diagonal bisa dihapus. Kayaknya kita akan fokus ke gambar squares and rectangle-nya. Nah, siapa yang gambar ini tadi? Boleh sebut namanya? Saya, Bu. Fauzia. Fauzia, Fauzia. jelaskan. Kamu boleh kasih nama pakai simbol. Sekarang kan kita udah pakai simbol. Nggak apa-apa, kamu bisa kasih simbol. Misalkan panjang segmen pertama A, panjang segmen kedua B. Misalnya ini A, ya. Kalau dulu kan belum pakai simbol ya. Kalau sekarang kita pakai simbol. Nah, ini coba dimaknai. Apa maksudnya dari propositionnya Romawi 2 ke 4 di bukunya Euclid? Fauzia bisa jelaskan? Tapi saya bingung, Bu, kalau jelasinnya gimana. Coba aja. Ini sebetulnya rumus yang sangat umum sekali. Kamu tinggal jelasin the square on the whole. Berarti kan persegi yang besar, ya kan? Square on the whole kan persegi yang besar. Nilainya sama dengan. Jadi kalau kita bicara the square on the whole berarti areanya. Area persegi yang besar itu sama dengan area squares. Squares itu berarti square lebih dari satu kan? Squares on the segment. Persegi yang dibentuk dari segmen yang tadi kita buat. Ada berapa persegi di gambar ini? Ada 4, Bu. Persegi. Dua. Persegi yang pertama luasnya berapa? Persegi yang pertama kan ini, luasnya berapa? Persegi pertama, ayo tolong dijawab. Ini mudah sekali. Persegi pertama luasnya berapa? A kuadrat. Ya, iya Arianti, A kuadrat. Persegi kedua yang mana? Yang di bawah yang kecil, Bu. Arianti, ya ini luasnya berapa? B Kuadrat. kuadrat. Nah, sekarang kalau dalam rumus matematik ini rumus apa? Ini kan equal to the squares on the segments, berarti kan equal to ini ya. N berarti kan ditambah ya. Twice the rectangle. Rectangle-nya tuh yang ini. Rectangle-nya sama nggak luasnya rectangle pertama sama rectangle kedua?
Oh, Sama ini nggak? Sama, bukan Bu. Bu. A tambah B dikurung kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Nah, AB-nya Ah, itu yang persegi kenapa baru panjang. sekarang nyadarnya? Ya kan, A kuadrat tambah B kuadrat ya. Tambah, ini kan ke sini sebetulnya dari tadi. Lama sekali. Kan ini kan rumusnya kan? Betul nggak? Yes? Yes or no? Betul, Bu. Nah, em, artinya pada masa itu, balik ke masanya si Euclid sebelum Masehi itu, masalah ini sudah ada ya, masalah eh, apa namanya aljabar yang melibatkan quadratic equation tuh udah ada, tetapi dia masih menggunakan kalimat dan mencoba menyelesaikan masalahnya dalam bentuk geometrical interpretation. Kalau sekarang kita kalau ngajarin ke anak, orientasinya kan ya udah formula aja, simbol aja. Kita coba ubah ke bentuk geometric interpretation nggak atau representation? Seringkali enggak sih. Rata-rata guru biasanya enggak masuk ke geometrical, tapi sebetulnya ini bisa membantu siswa untuk memahami apa sih makna dari A plus B. Oh, A plus B itu adalah sisi dari sebuah persegi loh, atau persegi panjang loh. Oh, A plus B dikuadratin itu luasnya loh. Kalau perseginya punya sisi A plus B dan A plus B kan gitu ya. Nah, ini adalah bisa apa namanya menjadi inspirasi buat kamu nanti ngajar konsep ini ke anak ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Any questions? Ada pertanyaan? Oke, jadi banyak hal-hal yang Ibu sebutkan di presentasi ini untuk kamu menjadi bahan tugas proyek kelompok ya. Next, kita punya tahapan kedua. Tadi tahapan pertama apa namanya? Retorikal ya, Ibu. Yes. Rhetorical. Rhetorical dengan kalimat, dengan bahasa, dengan kata-kata. Belum ada variabel ya. Syncopated ini mulai ada menggunakan simbol ya. This things involves the use of abbreviation. Jadi simbolnya itu masih singkatan ya. Misalkan variabel jadi var gitu loh. Contoh aja, jadi singkatan. For those quantities and operations that were jadi yang sering muncul itu kita kasih dibuat lebih singkat ya. For example, letters as announs ya. Lettersnya tapi bukan XYZ, lettersnya masih macam-macam gitu ya. Karena di setiap negara ya, setiap wilayah itu beda-beda mereka pakai simbolnya. The main concern is to discover the unknowns and no attempt to express the general rule. Jadi pada masa itu masalah matematiknya itu menyelesaikan si unknown-nya berapa sih nilainya gitu ya. Jadi masih uh, variable as an unknown quantity. Syncopated algebraic expression first appeared in Diophantus. Nah, Ibu tadi udah sebutkan di awal, tokoh pentingnya adalah Diophantus. Dia masih sama-sama dari Greek ya, sama seperti Euclid ya, tapi dia di abad ketiga. Oke. Nah, kemudian Brahmagupta di India. Tadi kan mulai ada quadratic equation ya, di Brahmagupta ya. Kemudian syncopated algebra did not immediately become the standard method until much later in the 16th century. Karena memang pada masa itu kan penyebaran informasi nggak seperti sekarang ya. Ada informasi di satu belahan dunia langsung viral di belahan dunia yang lain gitu kan, cepat dalam hitungan detik. Kalau dulu kan itu butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa menyebar ke negara-negara lain. Jadi makanya penggunaan metode ini walaupun sudah dimulai di abad ketiga, nah tapi ternyata di abad ke-19 juga masih banyak yang pakai rhetorical aljabar. Jadi belum menggunakan metode yang sama seperti Diophantus. Karena kan biasanya ilmu pengetahuan dulu menyebar seiring dengan eh, terjadinya perdagangan ya antar negara ya. Jadi trading itu nggak hanya makanan, nggak hanya tekstil, tapi buku juga menjadi salah satu komoditi trading dulu. Apa namanya? Perdagangan.
Jadi dengan cara seperti itu baru menyebar dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Nah, itu butuh beberapa abad untuk bisa disampaikan ke negara-negara lain. Nah, ini nanti silahkan kamu cek videonya, menarik, atau mungkin kita bisa cek sekarang aja deh. Nanti selebihnya kalau waktunya habis kamu bisa pelajari. Wait a minute ya. Share, Diophantus, and Incorporated. Biar kamu betul-betul paham nih beberapa. Oke. Ininya udah ya, subtitlenya ya. Tolong disimak, dibuat catatannya apa yang penting. Very little is known about the life of Diophantus. He most likely lived during the 3rd century, but even that is uncertain. His best-known work is his Arithmetic, which contained 13 books. 10 survive. Diophantus is known for introducing a form of notation. However, there is a problem with introducing notation in Greek mathematics. The Greeks used letters of the alphabet to represent numbers. 1 was alpha, 2 was beta, 3 was gamma, and so on. The system is very similar to the Egyptian hieratic numeration. But this meant that a letter couldn't be used as a variable. X always meant a specific number. The one exception was the terminal sigma, the form taken by the letter sigma at the end of a word. For example, arithmos. Since terminal sigma did not represent a number, it was the only Greek letter that could be used to represent the unknown quantity. Diophantus used syncopated notation. These are abrevs for the nose and the ankh and the aken. Syncopated notation differs from true notation in that it records, but it does not direct. For example, when we write 3x, this is true notation. It's a record of what is present, 3 of x, but it also represents an arithmetic operation, multiplication, 3 times x. Now, when you're dealing with algebraic quantities, it's necessary to record two things: the type of quantity and the number of that type. So when we write 3x, we are saying that we have 3 of the quantity x. To record this, Diophantus wrote this as terminal sigma gamma, terminal sigma indicating the type, unknown value, while gamma gave the number 3. Now, there might be a pure number. To represent a pure number like 5 with no unknowns, Diophantus used type indicator m with a circle, and so 5 would be m circle epsilon. So remember, Diophantus was able to use the terminal sigma to represent the unknown, but do note the slight difference between the terminal sigma representing the unknown and stigma, this value representing 6. Now this really only matters if you intend to read Diophantus in the original Greek. The higher powers were a little easier. The square of the unknown was written this way from the first two letters of the word dynamos, power. The cube of the unknown, again from the first two letters of the word kubos. The fourth power, dynamo dynamos. The fifth power, dynamo kubos, and so on. For reciprocals of the unknown and its power, Diophantus used a superscripted symbol we usually render as chi. So where we might write 1 over x squared, that would be dynamos chi, and so on. Again, Diophantus used syncopated notation, which is a record of what's present. So we can't really talk about addition and subtraction, but when we do have these terms present, the terms will be juxtaposed.
So 3x plus 5 means we have a 3x and a 5 present. So we record their presence as, and we might read this as unknown things 3 units 5. To indicate a subtraction, Diophantus would use a symbol that looked like this, which he described as an inverted capital C truncated. And all of the terms following the truncated C would be subtracted. Or rather, you can think about these as terms that are not there anymore because they've already been removed. So we would write 3x minus 5, Diophantus would write, and again we might read that as we have unknowns 3 present, but we used to have 5 ones which have been taken away. So let's try to express in Diophantine notation 3x squared minus 2x plus 5, and we'll use 1 for alpha, 2 for beta, 3 for gamma, 4 for delta, and 5 for epsilon. So the x squared is dynamos, and the 3 would be gamma, so we'd start out dynamos gamma, 3 of the squares. The other quantity that's actually present is the 5. The 5 would be epsilon, and since it's a pure number, it must be preceded with an M circle. Now we also have to consider this minus 2x, so that's arithmos beta, arithmos 2 unknowns, and since it's going to be subtracted, it'll be preceded by our symbol. And we can take a more complicated expression, 3x cubed, that's cubes, and 3 of them, so that's the other term that's present is the 1, so that's 1, a pure number, M circle to indicate it's a number, and alpha, the value. Now the subtracted terms are 2x squared and 5x. So 2x squared would be, and 5x would be. And since both of these are being subtracted, they'd be preceded by our subtraction symbol. We could also go backward. Let's interpret this. So here, this represents x to the third, and beta means that there's 2 of the x cubed, so we have a 2x cubed. The M with the circle means there's a number, and epsilon means the number is 5. And we have a couple of terms that follow the subtraction, so we know these are going to be subtracted. This is x squared, and the alpha indicates 1 of them. And finally, terminal sigma represents x, and there are gamma equals 3 of them. So we're subtracting x squared and 3x. While Diophantus's notation is interesting, it had no lasting impact. So moving ahead, we'll use modern notation, because of greater interest are Diophantus's problems. We'll take a look at those next. Oke, sudah diamati. Apa yang bisa kalian amati dari contoh ini? Ibu, saya izin berpendapat. Silakan. Dari sini tuh kita bisa tahu kalau misalkan pada perhitungan ini mereka merepresentasikan angkanya menggunakan alfabet. Jadi alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Nah, lalu kalau misalkan dari perhitungan ini sangat sangat unik banget karena kalau misalkan kita contohnya 2x pangkat 3, tapi di perhitungan ini ternyata dia menuliskannya x pangkat 3-nya dulu baru di depannya itu 2 gitu. Nah, terus saya juga ngelihat nih kayak misalkan di contoh yang ini, dia kan 2x pangkat 3 ditambah 5 dikurang x kuadrat dikurang 3x. Nah, seharusnya kalau misalkan kita kan belajarnya udah dari awal tuh x yang pangkat tertinggi dulu dijabarkan. Jadi harusnya 2x pangkat 3 ditambah dikurang x kuadrat dikurang 3x ditambah 5. Nah, kalau di sini tuh yang ditambah 5-nya ini malah setelah pangkat tertingginya itu unik banget sih bahasa gitu. Kenapa? Kalian memperhatikan nggak kenapa 5-nya ditulis duluan?
X Iya kuadratnya mungkin. ditulis belakangan. Ada yang tahu kenapa? Ayo, ada yang tahu kenapa? Ada sesuatu yang membuat dia menulisnya seperti itu. Kita lihat contoh sebelumnya. Eh, ini sih. Oke. Ini tadi mana sih? Ya, soalnya ya. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Ini kalau ini kan sesuai urutan ya dari pangkat tertinggi ya, Iya Bu, betul kan? betul. Tapi Cuman dalam penulisan Diophantus dia yang ditulis siapa duluan? jadi setelah 3x-3 ini plus satunya dulu Bu, Kelas gitu. satunya dulu kan. Iya, Nah, jadi M yang ada circle di atas itu kan menandakan bahwa alfanya ini adalah konstanta ya. iya, Jadi dia dia nggak ada operasi penjumlahan ya. Operasi penjumlahan nggak ada tanda simbol plus ya. Jadi langsung iya, aja ditaruh berdampingan gitu kan. iya Nah, betul. jadi kalau di notasi kita sekarang, kita habis X pangkat 3 kan X kuadrat, X baru konstanta. Nah sekarang ternyata kenapa konstantanya dulu ditulis? Why? Karena yang di belakangnya itu dia dikurang, Bu. Jadi biar dikurangnya pakai tanda itu satu gitu. Yes, karena ini sebetulnya berkaitan sama yang kemarin kita bahas, apa namanya, bilangan negatif itu dulu dianggap absurd. Jadi Diophantus ini menganggap bilangan negatif itu absurd. Jadi semua suku-suku yang akan dikurangkan itu ditaruh belakang. To be subtracted. Jadi simbol simbol seperti cakar ini yang terbalik segitiga terus ada kakinya 3 itu simbol to be subtracted. Berarti semua suku yang setelahnya itu berarti tandanya dikurang. Makanya dia diposisikan paling belakang. No matter variabelnya berpangkat berapa, selama dia to be subtracted, maka dia ditaruh belakang. Itu makanya menjelaskan tadi ya, tidak ada keterurutan seperti sekarang kita menuliskan dari pangkat tertinggi ya. Nah, karena yang ini semua tuh bisa praktik kan, X kuadratnya minus, 3X juga minus kan. Nah, itu alasannya. Jadi kamu tahu kenapa kan? Nah, that's the knowledge that you should know as a mathematics education student from UNJ. Nah, kita lanjut lagi. Kita baru sampai syncopated. Jadi, misalkan nanti ibu nggak selesai pembahasannya, silahkan nanti kamu baca sendiri aja. Syncopated aljabar ya. Jadi dia masih pakai eh, simbol-simbol yang belum kita pakai sekarang ya. Belum modern notation ya. Masih pakai simbol untuk angka 1, 2, 3 juga tadi pakai alfa, beta, gamma. Ya enggak? X kuadrat pakai apa tadi? Dinamos, power, dan seterusnya gitu ya. Simbol tambah kurang juga belum ada. Tapi di beberapa negara nanti setelah ini akan muncul banyak-banyak simbol yang berbeda sih. Tapi kita fokus pada Diophantus. Kenapa? Karena manuskrip yang survive itu yang bisa dipelajari oleh para historian ya manuskripnya si Diophantus ini. Bukunya judulnya apa ya? Bukunya judulnya Arithmetica. Arithmetica satu lagi apa ya? Eh, a treatise, 6 among 13 books have survived. Jadi em, ada 13 buku sebetulnya dia nulis, tapi kan nggak semuanya apa namanya masih tersedia ya. Nah, kalau dari 13 tuh hanya 6 itu udah bagus sebetulnya banyak memberikan informasi untuk para suksesornya, penerusnya gitu kan ya. Nah, Diophantus was the first to introduce symbols for unknown numbers. Simbolnya seperti yang tadi udah kita lihat videonya ya. Menggunakan singkatan, abbreviation, relationship, and operation. Operation juga tadi hanya operasi pengurangan yang ada simbolnya. Yang kayak cakar ayam tadi. Ya. He showed how to solve equations by using restoration and confrontation. Jadi restoration itu in modern terms artinya moving quantity from one side to the other, plus jadi minus, minus jadi plus ya. Kalau confrontation itu kamu menghilangkan sama-sama dikurangin Kak, suku yang sama di kedua ruas. Nah, kemudian Brahmagupta di abad ke-7 juga masih syncopated ya. Jadi ada beberapa simbol yang dia pakai di situ ya. Kemudian, he was the first one to give a general solution of the linear Diophantine equation, where A, B, C are integers. Tentu simbolnya bukan ini ya dulu ya.
For this equation to have integral solutions, the GCD, what is GCD? GCD apa? The greatest common divisor, yaitu FPB. FPB-nya dari A dan B ini koefisiennya itu harus must divide, harus membagi C, ya. If A and B are relative prime, all solutions of the equations are given by, nah ini solusinya. Dia memberikan rumus untuk solusi dari linear Diophantine equation. Nah, kemudian Al-Khawarizmi ini juga menarik. Ibu nggak tahu, sempat nggak Ibu membahasnya udah jam. Oke. Ini Ibu asumsikan kamu udah sempat dapat kemarin pas Islamic Civilization. Kemarin juga Ibu udah sempat membahas Al-Khawarizmi ya. Nah, kalau ini kamu pelajari lebih lanjut bisa menjadi topik presentasi. Ya, silakan dipelajari bagaimana Al-Khawarizmi menyelesaikan masalah-masalah persamaan kuadrat seperti di sini x kuadrat tambah 10x sama dengan 39. Ya, metode representasinya seperti apa? Oke. Nah, contohnya x kuadrat plus bx sama dengan c. X kuadrat maka sebagai square yang isinya x kuadrat. Bx kita bisa split jadi 2 ya. Yang pertama b per 2x, b per 2x gitu ya. Nah, ini bisa menjadi pembahasan bagaimana kamu bisa mendapatkan rumus ini. Oke, ini Ibu serahkan untuk kalian coba selesaikan sendiri atau bisa menjadi topik diskusi nanti untuk kalian tugas kelompok. Nah, Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, kemudian di masa Islam juga ada Omar Khayyam, di mana dia menggunakan geometrical method untuk menyelesaikan cubic equations. Berarti udah persamaan kubik ya, yang pangkatnya 3 ya. By intersecting a parabola with a circle, atau disebutnya conic section. Nah, ini beberapa bentuk equation atau cubic equation yang berhasil ditemukan metode solusinya oleh Omar Khayyam dengan representasi geometri. Silakan, kalau kamu juga tertarik ingin membahas ini, ya, matematiknya Omar Khayyam juga bisa menjadi salah satu bahan topik presentasi. Kemudian Pascal Triangle ini juga perkembangan aljabar di Chinese, ya. Nah, di Chinese mereka disebut sebagai Yang Hui's Triangle, ya. Ini kita nggak bisa memahami angka-angkanya di sini karena pakai angka Chinese ya. Tapi konsep ini sudah muncul di Chinese Civilization. Nah, tahap yang ketiga, ya, tadi itu masih syncopated. Nah, sekarang simbolik aljabar, ya. Nah, kalau kamu perhatikan di sini simbolik aljabar mulai berkembang di abad ke-13, 14, kemudian 15, kemudian secara luas dikenal itu mulai abad ke-16. Nah, ini yang kemarin Ibu sebut, siapa sih tokoh yang mulai memperkenalkan penggunaan variabel X, Y, Z? Ini namanya ada di sini. Siapa? Kemarin Ibu udah bahas juga nih. Ini ada namanya. René Descartes. Yes, oke. Jadi kamu tahu nih, oh jadi awalnya itu yang pakai alfabet terakhir X, Y, Z untuk merepresentasikan variabel itu tokoh yang namanya René Descartes yang memperkenalkan Cartesian geometry, ya. Nah, the use of symbols in algebra enhanced the learning of algebra mathematics greatly. It was greatly adopted in the mid-17th century. Jadi, pertengahan abad ke-17 itu baru mulai diadopsi oleh berbagai mathematician, scientist di seluruh dunia. Karena memang dengan pakai simbol, melakukan manipulasi aljabar jadi lebih mudah, benar nggak? Melakukan operasi aljabar, manipulasi aljabar jadi lebih mudah. Nah, mulai saat itulah mulai
semakin berkembang struktur aljabar, aljabar abstrak, dan seterusnya. Nah, ini tokohnya di bukunya In Artem Analyticum entahlah bacanya gimana ya. Pokoknya dia mulai memperkenalkan simbol untuk vowels untuk unknown, konsonan untuk noun quantities, ya. He suggested using letters as symbols for quantities, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, an equation is not changed by antithesis. Silahkan nanti ini dibaca. Ini Rene Descartes, ya, analytic geometry. Dia yang memperkenalkan penggunaan simbol X, Y, Z. Ya, ini kalau dikaitkan kemarin juga kita sempat bahas kaitannya sama uh, konsep history of negative numbers ya. Nah, oke. Algebra in the 18th century, perkembangannya ini bisa kamu baca lebih lanjut di buku History of Mathematics yang ditulis oleh Victor J. Katz. Apakah kamu sudah punya PDF booknya? Bisa di-download sebetulnya ya. Bisa di-download. Ini info sebetulnya masih banyak, tapi nanti silakan kamu ini ya, apa namanya? Nah, silakan kamu baca. Nah, beberapa masalah ini mungkin bisa menjadi inspirasi kamu nanti eh, tugas kelompok ya. Kalau misalkan nanti mengalami kesulitan mendownload buku History of Mathematics yang ditulis oleh Victor Katz, nanti beritahu ibu aja, ibu akan share. Cuma mungkin dia agak besar ya ininya, filenya, ukuran filenya. Jadi kalau bisa di-download dulu, dicari di internet, tersedia gratis sih, setahu ibu ya. Artinya apa? Bukan berarti kamu harus mempelajari isi buku itu, tidak. Kalau ada beberapa konsep yang ingin kamu cari tahu lebih lanjut, maka kamu tinggal, enaknya PDF book kan kamu tinggal search ya, kata kuncinya ya. Nah, kamu bisa langsung search bagian yang mau kamu baca gitu loh. Nah, misalkan kamu tertarik sama Mathematics by Al-Khwarizmi, bagaimana menyelesaikan quadratic equation. Di situ dibahas, kan ada six types tuh, ke-6-6-nya dibahas. Tapi mungkin kamu nggak akan bahas ke-6-6-nya. Ambil contoh yang sederhana aja untuk presentasi nanti. Ya, nah pastikan nanti Aisyah 6 kelompok yang akan maju ini mengambil topik yang berbeda. Tidak boleh sama. Ya, seperti itu untuk tugas kelompok. Eh, Pekan depan itu kayaknya Ibu masih akan membahas geometry and space. Eh, Apa lagi ya? Kita baru mulai presentasi pekan keberapa ya? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pekan keberapa Aisyah? Kemarin Ibu bilangnya sih 13, 14, 15, Ibu. 13, 13, 14, 15, 16. 16. Oh, kayaknya akan ada sekali lagi written test ya. Entah nanti di akhir di UAS atau di tengah-tengah. Mungkin akan kita pakai jadwal UAS aja. Kemarin kan UTS udah ya. Nah, artinya materi yang Ibu jelaskan setelah UTS ini nanti Ibu akan adakan satu kali written test lagi. Entah dalam bentuk kuis atau UAS. Jadi waktunya nanti bisa di akhir sekali pertemuan ke-16 atau bisa di tengah-tengah. Nah, kalau kalian prefer di akhir, nanti kita sepakati di akhir sebagai ujian akhir. Ya, seperti itu. Berarti sebelum UAS, maka presentasi sudah harus selesai semua. Seperti itu, kira-kira ada pertanyaan? Oh, satu lagi, history of calculus. Karena kalkulus itu kan juga salah satu konsep yang penting ya. Dan ada konflik pada masa itu antara dua mathematician. Siapa sih sebetulnya penemu kalkulus gitu kan ya. Ada dua tokoh yang penting nanti juga perlu kamu tahu di The History of Calculus. Jadi mungkin Ibu masih ada dua materi lagi yang akan Ibu sampaikan. Baru setelah itu kamu presentasi materinya, kalau bisa disampaikan nanti biar Ibu tahu bisa melihat sebaran materinya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Untuk tugas kelompok, sebisa mungkin dibuat kelompoknya dari sekarang ya. Di-split lagi yang 3 kelompok jadi 6 kelompok supaya materinya lebih banyak. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan hari ini ya dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu.
Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam, makasih Ibu. Ya. Terima kasih, Ibu.